Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya, Dian Aprilia Andiani dengan NIM 14014211164. Mahasiswi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang sistem panca indera. Untuk memenuhi tugas konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistoyo Rini MPD. Mari kita lanjut ke materinya. Sistem panca indera ialah alat indera sendiri ialah alat yang ada pada tubuh manusia dan berfungsi untuk mengenali keadaan dunia luar. Alat sendiri adalah reseptor saraf yang sensitif. Dunia luar adalah dunia di luar tubuh manusia itu sendiri yang disebut rangsangan. Reseptor yang ada di dalam tubuh sensitif terhadap rangsangan itu disebut dengan indera. Nah, indera ini mampu mengubah rangsangan menjadi impuls. Impuls sendiri merupakan sinyal listrik yang sampai ke otak untuk membawa berita sehingga orang dapat mengenal dunia luar. Alat indera sendiri memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai saraf-saraf yang berfungsi membawa rangsangan bekerja dengan baik. Yang kedua, otak sebagai pengubah informasi terhadap bekerja dengan baik. Yang ketiga, alat-alat indera tidak mempunyai kelainan bentuk dan fungsinya. Selanjutnya, kita memasuki materi alat-alat indera manusia. Yang pertama yaitu ada mata. Mata merupakan organ yang disusun dari bercak sensitif cahaya primitif. Mata berfungsi untuk mendeteksi cahaya dalam selubung perlindungannya. Mata mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa pemfokusan cahaya atas reseptor, dan merupakan suatu sistem saraf. Sistem saraf mata memiliki bagian-bagian sebagai berikut, yaitu 1. Bola mata. Bola mata ini terdapat 3 lapisan, yaitu sklera, ialah jaringan ikat dengan serat yang kuat berwarna putih buram tidak tembus cahaya, kecuali di bagian depan bersifat transparan yang disebut kornea. Berfungsi untuk melindungi bola mata dari gangguan koroid. Gangguan koroid ialah bagian mata berwarna coklat kehitaman sampai hitam berfungsi untuk mencegah refleksi pemantulan sinar. Retina merupakan lapisan yang peka terhadap sinar. Bagian retina berhubungan dengan badan sel-sel saraf yang serabutnya membentuk urat saraf optik yang memanjang sampai ke otak. Yang kedua ada kontak mata. Kontak mata ini berfungsi untuk melindungi bola mata dari kerusakan selaput transparan yang melapisi kornea dan bagian dalam kelopak mata. Ini disebut dengan konjungtiva. Yang ketiga ada otot mata. Otot mata ini terbagi menjadi 6 yang berfungsi untuk memegang sklera. 4 diantaranya disebut otot rectus, rectus inferior, rectus superior, rectus eksternal, dan rectus internal. Otot rectus berfungsi menggerakkan bola mata ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Dua lainnya adalah otot oblik atas superior dan otot oblik bawah inferior. Nah, di sini ada bagian-bagian mata sesuai di gambar. Di sebelah sini ada saraf optik yang menghubungkan ke otak. Lalu ada bintik buta. Ada ini yang biru ini retina, biru dalam ini virus humor, warna oranye koroid, warna kuning sklera, dan yang biru ini merupakan otot rectus. Bagian depan lingkaran ini adalah lensa, ini ligamen superior, kelopak mata bawah, adulus humor, kornea. Nah, konjungtivita ini bagian depan. Ini ada iris, depan ini ada bulu mata, badan silaria, otot silar, dan kelopak mata bagian atas. Selanjutnya, mekanisme kerja mata dan kelainan pada mata. Mekanisme kerja mata yang pertama
Mengapa mata bisa ditangkap mengapa cahaya bisa ditangkap mata? Maaf. Yang pertama, cahaya itu memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Lalu, cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Setelah itu, kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Dengan fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik ini memulai saraf optik menuju otak, lalu otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Nah, untuk kelainan mata yang pertama itu ada presbiopi. Presbiopi ini merupakan penyakit mata karena proses penuaan, disebut juga mata tua. Pada anak-anak, biasanya titik dekat mata itu sangat pendek, kira-kira itu 9 cm untuk anak umur 11 tahun. Nah, makin tua, jarak titik dekat makin panjang, sekitar umur 40-5 tahun terjadi perubahan yang menyolok, yaitu titik dekat mata sampai 50 cm. Oleh karena itu, memerlukan pertolongan kacamata untuk membaca, berupa kacamata cembung atau positif. Nah, hal ini mengapa bisa terjadi? Karena disebabkan elastisitas lensa berkurang. Penderita presbiopi dapat dibantu dengan lensa rangkap. Yang selanjutnya ada hipermetropi atau mata jauh. Kelainan ini dapat terjadi pada anak-anak. Hipermetropi disebabkan bola mata terlalu pendek sehingga bayang-bayang jatuh di belakang retina. Selanjutnya ada miopi atau mata dekat, ialah cacat mata yang disebabkan oleh bola mata terlalu panjang sehingga bayang-bayang dari benda yang jaraknya jauh akan jatuh di depan retina. Pada penderita miopi ini, orang tidak dapat melihat benda yang jauh, biasanya disebut rabun jauh. Mereka hanya dapat melihat benda yang jaraknya dekat. Untuk cacat seperti ini dapat ditangani dengan menggunakan lensa cekung atau negatif. Selanjutnya ada astigmatisme. Astigmatisme ini merupakan kelainan yang disebabkan bola mata atau permukaan lensa mata mempunyai kelengkungan yang tidak sama, sehingga fokusnya tidak sama akibat bayang-bayang jatuh tidak pada tempat yang sama. Untuk menolong orang yang mempunyai kelainan seperti ini, dia menggunakan lensa silinder yang mempunyai beberapa fokus. Ya, selanjutnya ada katarak. Katarak ialah cacat mata, yaitu buramnya dan berkurangnya elastisitasnya lensa mata. Hal ini karena adanya pengapuran pada lensa. Pada orang yang terkena katarak, pandangan menjadi kabur dan daya akomodasi berkurang. Selanjutnya, yaitu telinga atau indera pendengaran. Telinga ialah organ yang mampu mendeteksi, mengenali suara, dan juga peran lebih besar dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Pada hewan, telinga vertebrata memiliki dasar yang sama dari ikan ke manusia, dengan beberapa variasi sesuai dengan fungsi dan spesiesnya. Untuk bagian-bagian telinga dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Telinga luar meliputi daun telinga, pinna, liang telinga, meatus, auditorius externus, dan saluran telinga luar. Bagian daun telinga berfungsi untuk membantu mengarahkan suara ke dalam liang telinga dan akhirnya menuju gendang telinga. Rancangan yang begitu kompleks pada telinga luar berfungsi untuk menangkap suara dan bagian terpenting adalah liang telinga. Aluran ini merupakan hasil susunan tulang rawan yang dilapisi kulit tipis. Di dalam saluran ini terdapat banyak kelenjar yang menghasilkan zat seperti lilin yang disebut serumen atau kotoran telinga. Bagian saluran yang memproduksi sedikit serumen yang memiliki rambut pada ujung saluran terdapat gendang telinga yang meneruskan suara ke telinga dalam. Daun telinga manusia mempunyai bentuk yang khas, tetapi bentuk ini kurang mendukung fungsinya sebagai penangkap dan pengumpul getaran suara. Selanjutnya ada telinga tengah. Untuk telinga tengah adalah rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan udara agar seimbang. Telinga tengah meliputi gendang telinga, 3 tulang pendengaran yaitu martir malleus menempel pada gendang telinga, tulang landasan incus, kedua tulang ini
terikat erat oleh ligamentum sehingga mereka bergerak sebagai satu tulang dan tulang sanggurdi. Stapes yang berhubungan dengan jendela oval. Getaran suara yang diterima oleh gendang telinga akan disampaikan ke tulang pendengaran. Masing-masing tulang pendengaran akan menyampaikan getaran ke tulang berikutnya. Tulang sanggurdi yang merupakan tulang terkecil di tubuh meneruskan getaran ke koklea atau rumah siput. Yang ketiga ada telinga dalam. Telinga dalam ini susunannya sangat rumit, terdiri dari labirin tulang dan labirin membran. Ada 5 bagian utama dari labirin membran, yaitu 3 saluran tengah lingkaran, ampula, urticulus, sulcus, cochlea. Nah, ini merupakan gambar dari bagian-bagian telinga. Ini merupakan telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ada ini saluran telinga luar, ini tulang, 3 tulang itu. Ini merupakan saluran setengah lingkaran, jendela oval, saraf vagistalis, saraf cochlea. Nah, ini ada saluran eustasia. Oke, kita lanjut. Nah, mekanisme kerja telinga sehingga dia menangkap suara itu dengan suara yang masuk melalui udara, masuk ke telinga, lalu telinga mengarah ke gendang telinga. Di gendang telinga ini dia langsung diarahkan ke tulang-tulang telinga dan sampai ke ujung saraf, lalu diarahkan menuju otak. Otak merespon dan mengenali ini suara apa gitu. Nah, untuk kelainan telinga sendiri terbagi sebagai berikut. Yang pertama ada tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli ini dapat disebabkan karena kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Yang kedua ada congek. Congek sendiri ini penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga ada otitis eksterna, merupakan suatu infeksi pada saluran telinga. Infeksi ini biasanya menyerang seluruh saluran atau hanya pada daerah tertentu sebagai bisul. Otitis eksterna sering disebut sebagai telinga perenang, swimmer ear. Yang keempat ada perikondritis, merupakan suatu infeksi pada tulang rawan kartilago telinga luar. Perikondritis ini bisa terjadi akibat cedera, gigitan serangga, dan pemecahan bisul dengan sengaja. Nah, dari akibat pemecahan bisul ini, nanah akan terkumpul di antara kartilago dan lapisan jaring ikat di sekitarnya. Selanjutnya ada eksim. Eksim pada telinga merupakan suatu peradangan kulit pada telinga luar dan saluran telinga yang ditandai dengan gatal-gatal, kemerahan, pengelupasan kulit yang pecah-pecah, serta keluarnya cairan dari telinga. Keadaan ini bisa menyebabkan infeksi pada telinga luar dan saluran telinga. Yang terakhir ada cedera pada telinga luar, misalnya pukulan tumpul bisa menyebabkan memar di antara kartilago dan perikondrium. Jika terjadi penimbunan darah di daerah tersebut, maka akan terjadi perubahan bentuk telinga luar dan tampak massa berwarna ungu kemerahan. Darah yang tertimbun ini, hematoma, bisa menyebabkan keputusnya aliran darah ke kartilago, sehingga terjadi perubahan bentuk telinga. Kelainan bentuk ini disebut telinga bunga pol yang sering ditemukan pada pekulit dan penimbun. Selanjutnya, hidung. Hidung merupakan alat indera pembau. Hidung sendiri adalah organ sensorik manusia menanggapi rangsangan seperti bau atau bahan kimia dalam bentuk gas. Dalam rongga hidung ada serabut saraf yang dilengkapi dengan sel pencium. Setiap sel memiliki bau rambut-rambut halus silia penciuman di ujung dan ditutupi oleh selaput lendir yang berfungsi sebagai pelembab rongga hidung. Nah, bagian-bagian hidung itu terdiri dari rongga hidung dan mucous membran. Rongga hidung seperti di gambar ini berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru.
Rongga hidung ini dihubungkan dengan bagian belakang tenggorokan. Rongga hidung dipisahkan oleh langit-langit mulut yang kita sebut dengan palate. Untuk mukos membran ini berfungsi untuk menghangatkan udara dan melembabkannya. Bagian ini membuat mukus lendir atau ingus yang berguna untuk menangkap bau bakteri dan partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru. Ini merupakan bagian-bagian hidung, ada saraf olfaktori, mukosa yang telah dijelaskan tadi. Ini yang guna untuk menghangatkan udara dan melembabkan. Terusan ini ada linatasan nasal. Nah, selanjutnya ada mekanisme kerja hidung. Mekanisme kerja hidung yang pertama ini adanya rangsangan atau bau lalu masuk ke lubang hidung. Setelah lubang hidung ini langsung ke epitelium olfaktori. Setelah ke epitelium olfaktori, dia akan tercium oleh mukosa olfaktori, lalu pada mukosa olfaktori ada saraf olfaktori, langsung diserap oleh saraf olfaktori langsung ke talamus, habis ke talamus ke hipotalamus dan langsung diarahkan ke otak. Nah, bau dideteksi oleh otak. Selanjutnya yaitu adalah kelainan pada hidung. Yang pertama ada angiofibroma juvenil, merupakan tumor jinak pada hidung bagian belakang atau tenggorokan bagian atas nasofaring yang mengandung pembuluh darah. Yang kedua ada papiloma juvenil, merupakan tumor jinak pada kotak suara laring. Rhinitis allergica ini peradangan hidung karena alergi disebabkan karena adanya reaksi alergi pada hidung yang ditimbulkan oleh masuknya substansi asing ke dalam saluran tenggorokan. Yang keempat ada sinusitis, peradangan sinus, yaitu rongga-rongga dalam tulang yang berhubungan dengan rongga hidung yang gawat dan biasanya terjadi dalam waktu menangun. Yang keempat ada influenza. Influenza ini merupakan infeksi pada alat pernafasan yang disebabkan oleh virus dan umumnya dapat menyebabkan batuk, pilek, sakit leher, dan kadang-kadang panas. Selanjutnya ada indera pengecap atau lidah. Lidah sendiri adalah kumpulan otot rangka pada dasar mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Sebagian besar lidah ini tersusun atas otot rangka yang terletak pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan proses hyoideus di tulang pelipis. Di dalam lidah ini terdapat dua jenis otot, yaitu otot ekstrinsik dan intrinsik. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Terdapat tiga jenis papila, yaitu papila filiformis berbentuk seperti benang halus, papila circumvallata berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah, papila fungiformis berbentuk seperti jamur. Nah, bagian-bagian lidah seperti di gambar ada ini papilanya ya. Nah, untuk selanjutnya ada kelainan pada lidah, yaitu yang pertama oral candidiasis, penyebabnya ialah jamur yang disebut Candida albicans. Gejalanya itu lidah akan tampak tertutup lapisan putih yang dapat dikerok. Yang kedua ada atrophic glossitis, ini lidah terlihat licin dan mengkilat. Selanjutnya ada geoplik tongue, gejalanya yaitu lidah seperti peta berpulau-pulau. Fissuret tongue, gejalanya yaitu lidah terlihat pecah-pecah. Yang terakhir ada glossopirosis, kelainan ini keluhan pada lidah di mana lidah terasa sakit dan panas. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu kulit atau indera perasa. Nah, kulit ini yang ujungnya saraf dari sentuhan. Tidak semua permukaan kulit ini tuh alat peraba sensitif, tetapi kulit merupakan indera peraba. Nah, bagian kulit terdiri dari lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan dalam atau lapisan dermis. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah dan sel saraf.
Epidermis tersusun atas 4 lapis sel yaitu stratum germativum berfungsi untuk membentuk lapisan di sebelah atasnya. Stratum granulosum yang berisi sedikit keratin yang menyebabkan kulit menjadi keras dan kering. Selain itu, sel-sel dari lapisan granulosum umumnya menghasilkan pigmen hitam. Ini adalah bagian-bagian kulit. Selanjutnya ada kelainan pada kulit. Yang pertama ini jerawat. Ini timbul karena kita kurang menjaga kebersihan juga karena hormon. Tulisan panu disebabkan oleh jamur yang menempel pada kulit. Kadas ini di kulit nampak seperti bulatan putih bersisik. Skabies disebut 7-year itch disebabkan oleh parasit insekta yang sangat kecil. Eksim pada kulit ini penyakit kulit yang akut atau kronis. Selanjutnya, biang keringat ini karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati. Oke, selanjutnya udah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Dian undur diri. Terima kasih. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.